Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi adik semua. Ya, kita lanjutkan ya pembahasan paket ke-7. Nah, sekarang kita sudah sampai di soal nomor 13. Coba kita langsung bahas. Nah, di sini soalnya diketahui suku kedua dan suku keempat deret geometri berturut-turut adalah 256 dengan 64. Rasio dari tersebut ini bernilai positif. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan ya atau tidak untuk setiap pertanyaan berikut. Nah, kalau misalkan ada dua suku yang diketahui ya, untuk soal barisan geometri atau deret geometri, maka yang pertama dicari dulu adalah rasionya ya. Karena ini merupakan ciri khas dari barisan dan deret geometri. Nah, ini kan diketahui U2 ya, U2 256, kemudian U4-nya 64. Ya, nah, cara menentukan rasio ini caranya mudah sekali ya. Kita bisa menggunakan cara siluman. Ini caranya begini. Ini kita perkurangkan koefisiennya ya. Indeksnya begitu ya. Ya, kemudian ini dibagi. Seperti ini kita tulis. Jadi akan menjadi pangkat. 4 kurang 2 itu jadinya 2 sama dengan 64 per 256. Bisa dipahami ya sampai di sini? Jadi ini R pangkat 2 sama dengan, nah kalau misalkan ada semua bingung, ini saya tuliskan dulu caranya ya, enggak apa-apa. Ini 4 kurang 2. Seperti ini. Nah, jadinya R pangkat 2, 64 dengan 256 bisa disederhanakan ya. Masing-masing bagi 64. Jadi ini bagi 64, ini juga bagi 64. Dapatnya 1, ini 256 bagi 64 dapatnya 4. Berarti akhirnya kita peroleh akar dari seperempat. Ya, dapatnya 1/2. Sebenarnya kalau misalkan ya, kalau kita mau pakai, ya kita jabarkan ini R pangkat 2, kan begini harusnya. Pangkat 2 itu pindah ruas jadi akar, tetapi kita beri di sini plus minus. Aturannya seperti itu. Ya, jadi kita peroleh di sini R-nya itu sama dengan plus minus, akarnya 1/4 itu kan 1/2. Ya, jadi ada dua yang kita peroleh R-nya, yaitu bisa R-nya 1/2, bisa juga R-nya sama dengan min 1/2. Cuma karena di sini dikatakan rasionya itu positif, maka yang diambil adalah R-nya yang 1/2. Kalau misalkan tidak ada keterangan dia positif atau negatif, maka dua-duanya kita gunakan dalam perhitungan ya. Semoga bisa dipahami. Nah, sekarang kita cari lagi nilai A-nya. Untuk menentukan nilai A-nya, kita bebas mengambil salah satu suku yang diketahui, katakanlah U2, tapi kalian harus ingat kembali apa rumus UN-nya untuk geometri, yaitu UN sama dengan A dikali R berpangkat N kurang 1. Gitu ya. Jadi kalau misalkan U2, itu A dikali R berpangkat 1. Nggak usah ditulis pangkat satunya. Sama dengan 256. Jadi R-nya kita ganti dengan 1/2 ya. Ini 256. Jadi A-nya kita peroleh. 2-nya ini kita kali ke atas. 2 dikali 256 dapatnya 512. Mungkin ada yang sudah bisa kita cek. Suku pertama, A itu kan suku pertama ya. Ini benar. Rasionya 1/4 salah ya. Karena kita peroleh rasionya itu 1/2. Nah, kemudian suku kelima. Untuk mendapatkan U5, ya berarti kita gunakan rumus yang ini ya. Sama dengan A dikali R berpangkat 4. Sama dengan A-nya itu 512. Dikali R-nya 1/2 pangkat 4. Ini 512 dikali 1/2 pangkat 4. Ini 1/16 ya. 1 pangkat 4, 1 ya. 2 pangkat 4, 16. 512 kebetulan bisa dibagi 16 ya. Itu dapatnya 32. Ini benar. Ya, semoga bisa paham ya untuk nomor 13. Kita lanjut ke soal nomor 14. Coba dipahami dulu soalnya, silakan. Ya, nomor 14 ini tentang soal yang berhubungan dengan materi hubungan dua atau lebih sudut ya. Ini kita gunakan sudut yang berpelurus karena ketika sudut ini terletak pada satu garis lurus. Ingat sifatnya kalau dua garis berpelurus itu jumlahnya adalah 180
derajat ya. Berarti kita jumlahkan ketiga sudut ini, kemudian kita samakan dengan 180 derajat. Kita jabarkan dulu ya, ini 2x tambah 6 ditambah dengan 6x kurang 4 ditambah dengan 3x ditambah 13 sama dengan 180 derajat. X-nya kita hitung. 2 tambah 6, 8 tambah 3, 11. Kemudian 6 dikurang 4, 2. 2 tambah 13, ini 15. Sama dengan 180. Berarti 11x sama dengan 15-nya pindah ruas ke kanan jadi kurang. 180 dikurangi 15 itu 165. Jadi X-nya itu kita bagi ya, 165 dibagi 11 dapatnya 15. Nah, sekarang kita peroleh X-nya 15. Kita masukkan satu-satu ke setiap sudutnya gitu ya. Nah, untuk sudut AOB. AOB berarti yang ini, 2X tambah 6. X-nya kan 15 ya. 2 dikali 15 ditambah dengan 6. 2 kali 15 ini 30. Ditambah dengan 6, itu 36. AOB 36 benar. Kemudian BOC. Sudut BOC sama dengan 6X dikurangi dengan 4. 6 kali 15 dikurang 4. 6 kali 15 ini 90. 90 dikurang 4 dapatnya 86. Ini tidak ada ya, enggak apa-apa. COD lagi. COD sama dengan 3x tambah 13. Berarti 3 dikali 15 ditambah 13. Ya, 3 dikali 15 ini 45 ditambah dengan 13. Berarti 45 tambah 13 jadinya 50. 58 COD ini benar. Kalau BOD itu berarti yang ini ya, keseluruhan ini. Berarti 6X tambah BOC ditambah dengan COD. Untuk sudut BOD sama dengan besarnya sudut BOC 86 ditambah dengan COD 58. 86 tambah 54 ini 144. Di sini 90. Ini salah ya. Oke, semoga bisa paham untuk nomor 14. Kita lanjut ke soal nomor 15. Silakan. Ya, di sini soalnya sebuah segitiga siku-siku memiliki ukuran sisi P, Q, dan R. Ukuran sisi terpanjang adalah P, sisi sedang Q, dan sisi terpendek adalah R. Ibaratnya tuh dia begini ya. Ini adalah P, Q-nya ini sedang, dan sisi terpendeknya, sisi terpendek yang R ya. Oke. Nah, coba yang ini R, kemudian ini Q. Gitu ya. Nah, sekarang manakah ukuran segitiga yang mungkin? Ini kita berarti cek satu-satu ya. Yang mana yang memenuhi. Kalau Pitagoras itu kan Pitagoras. Kalau siku-siku berarti berhubungan dengan Pitagoras. Ini kan rumusnya P kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah dengan R kuadrat ya. Berarti kita cek satu persatu yang mana yang memenuhi P kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah R kuadrat. Kita cek mulai dari yang bagian pertama. Yang ini dulu ya. Untuk yang pertama di sini 6 kuadrat apakah sama dengan 5 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat? Kita tes. Ini 36, ini 25 ditambah dengan 16. Gitu ya. Ini 36, 25 tambah 16 ini 41. Tidak sama, ya. Berarti ini bukan Pitagoras. Ini tidak memenuhi segitiga siku-siku. Ini salah. Yang berikutnya ini adalah kita cek lagi 13 kuadrat ya. Titik-titik 12 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat. Kita hitung ya. Ini 169, 144 ditambah dengan 25, 169 titik-titik 144 tambah 25 169 sama ya. Berarti dia memenuhi segitiga siku-siku. Yang berikut ini 20 kuadrat ya, 16 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. 400 16 kuadrat berapa? 256 ya. Ditambah dengan 144 ini 40
400. 256 tambah 144, 400 juga. Nah, ini sama, berarti memenuhi juga segitiga siku-siku. Yang terakhir kita tes lagi ya. 17 kuadrat, ini 15 kuadrat ditambah dengan 10 kuadrat. 17 kuadrat 289. 15 kuadrat 225 ditambah dengan 100. 289 berarti 225 tambah 100 ini 325. Tidak sama ya. Berarti ini tidak memenuhi segitiga siku-siku ya. Bisa dipahami ya untuk nomor 15. Kita lanjut ke soal nomor 16. Silakan. Ya, nomor 16 ini kita menggunakan sifat dari kesebangunan ya. Rani dan Nisa mendapat tugas mengukur lebar sungai. Di seberang sungai terdapat sebuah pohon dan seterusnya ya. Ini sudah ada segitiga yang dibentuk. Nah, yang ditanyakan di sini adalah lebarnya sungai. Lebarnya sungai itu berarti OD yang ini. Bagusnya kalau kita pisah segitiganya seperti ini ya. Untuk segitiga kecil yaitu ODC ya, bisa dilihat. Kemudian segitiga besar adalah OAB yang ini. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah yang OD, X, katakanlah X ya. Berarti untuk OA ini adalah X ditambah dengan 5. Kita tulis dulu begini. Kemudian CD atau DC itu 6. Kemudian AB-nya itu 8. Nah, kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian gitu ya. Berarti X per X tambah 5, kemudian 6 per 8. Kita kali silang. 8 dikali X ini 8X sama dengan 6 kali X, 6X ditambah dengan 6 kali 5, 30. Pindah ruas 6X-nya ke kiri. 8X kurang 6X ini 2X sama dengan 30. Berarti X-nya 30 dibagi 2 ya. Itu dapatnya 15. Yang ditanyakan lebar sungai, tadi itu kan lebar sungai kita misalkan X. Berarti itulah jawabannya. Bravo. Ya, semoga bisa paham ya untuk nomor 16. Lanjut nomor 17, silakan. Ya, nomor 17 transformasi geometri jenis dilatasi dengan titik pusat 3-2 ya, dengan faktor skala 2. Ya, untuk menentukan bayangannya, caranya seperti ini. Kita berikan langsung rumusnya ya. X aksen sama dengan untuk menentukan bayangan dari X-nya ya. X aksen. Yaitu A ditambah dengan K dikali X dikurangi dengan A. Sebentar kita berikan ya keterangannya. Y aksen sama dengan B ditambah dengan K. Ini Y dikurangi dengan B. A dengan B itu pusatnya ya. Ini A, B. Kemudian K yang ini. Faktor skalanya. Nah, sekarang tinggal kita pasang ke rumusnya. Untuk K aksen dulu. Ya, untuk mendapatkan X aksennya sama dengan, perhatikan ya, fokus baik-baik, teliti. A-nya itu 3. Ditambah dengan K-nya 2. Dikali X-nya kan ini XY. Ini 1. Dikurangi dengan 3 ya. Nah, kita hitung saja langsung. Ini dapatnya 3 ditambah 2 kali min 1 kurang 3 minus 4. Berarti 3, 2 kali minus 4 min 8. Dapatnya minus 5. Ya. Kemudian untuk mendapatkan Y aksen sama dengan B. B-nya itu minus 2. Ditambah 2 kali Y-nya 0. Dikurang dengan minus 2 ya. Jadinya seperti ini. Ya, berarti ini minus 2. Ditambah 2 kali. 0 ditambah 2 ya. Ini 2. Berarti minus 2 ditambah dengan 4. Dapatnya adalah 2. Jadi minus 5,2 ini salah ya. Nah, kemudian untuk L aksen. X aksen sama dengan A-nya 3 ditambah dengan 2 kali X-nya itu 2 dikurangi dengan 3.
3 ditambah 2 kali min 1. 3, 2 kali min 1 itu kan minus 2 ya. 3 kurang 2 dapatnya 1. Kemudian untuk Y aksen sama dengan minus 2 ditambah 2 kali Y-nya 0 dikurang dengan minus 2. Berarti minus 2 ditambah dengan 2 kali, ini dapatnya 2. Minus 2 tambah 4 dapatnya adalah 2. 1,2. Nah, ini benar. Kemudian M aksen. Ya, ini X aksen sama dengan 3 ditambah dengan 2 kali Y-nya itu 2 dikurang 3 ya. Berarti ini 3 ditambah dengan 2 kali min 1. Dapatnya ini 3, 2 kali min 1 min 2. 3 kurang 2, 1 ya. Kemudian Y aksen sama dengan 1. Bukan ya, maaf. Minus 2 dulu ya. Minus 2 ditambah dengan 2 kali Y-nya 1 dikurang dengan min 2 ya. Nah, berarti ini minus 2 ditambah 2 kali 1 dikurang minus 2 itu 3 ya. Nah, kita peroleh minus 2 tambah 6, ini dapatnya 4. 1 dengan 4, 1,4 ini salah ya. Kemudian yang terakhir N aksen. X aksen sama dengan A, 3 ditambah 2 kali X-nya adalah 0 dikurang dengan 3. Ini 3 ditambah 2 kali min 3. Berarti 3 dikurangi 6. 3 kurangi 6 berarti min 3. Oke. Kemudian untuk Y aksen sama dengan B-nya minus 2 ditambah 2 kali Y-nya itu 1 dikurangi dengan minus 2. Coba. Ini minus 2 ditambah 2 kali 1 dikurangi minus 2 itu 3 ya. Minus 2 ditambah dengan 6. Minus 2 tambah 6 ini 4. Minus 3,4 benar ya. Oke, agak panjang ya karena kita rinci satu-satu ya teman-teman. Next nomor 18. Coba dipahami dulu soalnya, silakan. Ya, nomor 18, sebuah taman berbentuk bola ketupat dengan diagonal 24 meter dan 18 meter. Di sekeliling taman tersebut akan dipasang tiang lampu dengan jarak antar tiang terdekat sama. Selain itu, di sekeliling taman juga akan ditanami pohon dengan jarak antar pohon terdekat sama, ya. Oke, nah manakah pernyataan berikut ini yang benar? Coba kita lihat. Nah, ini bagus kalau kita visualisasikan dulu ya, seperti ini. Nah, diagonalnya itu kan yang terpanjang adalah 24. Ini. Kemudian yang terpendek adalah 18. Ingat kalau diagonal itu kan dia membagi 2 ya, seperti ini. Artinya ini 12, ini 12. Ini 9, ini 9. Kita cari salah satu sisinya ya. Katakanlah ini S, berarti S kuadrat sama dengan Pitagoras. 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat, ini 144. Ditambah dengan 81. Dapatnya ini adalah 225. Jadi S-nya sama dengan akar dari 225 itu 15. Ya, seperti ini ya. Nah, karena berbicara di sekeliling, berarti kita menggunakan keliling. Keliling bola ketupat itu 4 kali dari sisinya ya. 4 kali 15 dapatnya 60. Nah, sekarang kita bagi satu-satu. Ini untuk jarak antar tiang ya. Terdekat itu 2 meter, berarti terdapat 30 tiang lampu. Tinggal dibagi saja ya. Ini 60 dibagi dengan 2, itu sama dengan 30. Ini benar. Kemudian ini 3 meter, 60 dibagi dengan 3, dapatnya 20. Ini salah. Kemudian ini 60 dibagi dengan 4 meter, kalau jarak antar pohon ya. 60 dibagi 4 itu 15. Ini salah juga. Kemudian 60 dibagi dengan 6 meter. Itu dapatnya 10. Ini benar. Ya. Oke, semoga bisa paham ya untuk nomor 18. Next, nomor 19. Silakan.
Ya, yang diminta di sini adalah luas daerah yang diarsir ya, yang ini. Berarti untuk menghitung daerah yang diarsir ini sama saja dengan luas daerah diarsir itu sama dengan luas persegi ya, dikurangi dengan luas, ini kan seperempat lingkaran digabung dengan seperempat lingkaran berarti jadinya setengah lingkaran. Luas setengah lingkaran sama dengan luas persegi itu berarti sisi kali sisi ya, panjang sisinya itu ini 26 ditambah dengan 14. 26 tambah 14 itu 40 ya. Luas persegi itu kan sisi kali sisi. 40 dikali 40 ya. Dikurangi luas setengah lingkaran seperdua dari luas lingkaran itu pi r kuadrat ya. Luas lingkaran itu kan pi r kuadrat ya. Berarti pi kita bisa ganti pi-nya dengan 22/7. Ya. Ini 22/7 dikali R-nya itu 14 ya. Ini jari-jari. 14 dikali 14. Sekarang kita selesaikan baik-baik ya secara kekeluargaan. 40 kali 40 ini 1600 dikurangi dengan, coba kita coret-coret dulu sederhanakan. 22 bagi 2 11. Kemudian 14 bagi 7 itu 2. Jadi 11 dikali 2 dikali 11 kali 2 dikali 14 dapatnya 308. Gitu ya. Nah, nanti adik semua coba bantu hitung ulang. 1600 dikurangi 308 itu dapatnya 1292. Jawabannya Charlie ya. Oke, semoga bisa paham untuk nomor 19. Kita lanjut ke soal nomor 20. Silakan. Ya, nomor 20 kita jadikan sebagai oleh-oleh ya. Coba-coba dikerjakan. Nanti di video selanjutnya kemudian kita berikan pembahasan.